Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Cahyo Hasanuddin. Kali ini kita akan belajar tentang menyunting teks akademik. Nah, ada 8 kiat dalam menyunting teks akademik dengan benar. Menyunting teks akademik dengan benar butuh sebuah ketekunan dan kejelian dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu membaca teks akademik dengan teliti. Jadi, mulailah membaca dari judul hingga daftar referensi secara intensif. Bacalah paragraf-paragraf yang sudah tersusun, kemudian pastikanlah dalam satu paragraf sudah dibangun dengan kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Perhatikanlah pula ide pokok yang membangun pada paragraf tersebut. Yang kedua, meninjau argumen dan tujuan menulis. Argumen utama perlu ditinjau dan memastikan bahwa setiap bagian teks mengandung tujuan tertentu. Perhatikanlah pula pada bagian teks yang memerlukan klarifikasi atau pengembangan lebih lanjut. Yang ketiga, yaitu memperbaiki kesalahan tata bahasa dan ejaan. Maksudnya di sini adalah perlu memperbaiki kesalahan tata bahasa dan ejaan perlu dilakukan untuk membantu memudahkan pemahaman membaca. Perbaikan ini mencakup perbaikan kesalahan tata bahasa, ejaan, dan tanda baca. Yang keempat, kita perlu memeriksa konsistensi dan koherensi. Artinya bahwa teks yang sudah tersusun perlu diperiksa konsistensi dan koherensi dalam bentuk penggunaan istilah, gaya penulisan, dan format. Periksa juga kesalahan dalam penggunaan kata kunci, penulisan angka, kutipan, maupun daftar referensi. Yang kelima, yaitu meningkatkan kelancaran dalam membaca dan kohesi. Nah, alur pikiran teks harus terhubung secara baik dengan paragraf sebelum dan sesudah. Teks yang sudah disusun perlu dipastikan sudah menggunakan kata penghubung yang tepat dan kalimat transisi yang sesuai, agar pembaca lancar dalam membaca dengan menggunakan kohesi yang tepat. Nah, yang keenam, yaitu mengecek kutipan dan sumber referensi. Kutipan dan sumber referensi merupakan bagian krusial dalam tulisan akademik. Jumlah kutipan yang ada dalam teks harus sama dengan jumlah referensi yang dicantumkan. Nah, hal ini berarti segala bentuk kutipan untuk mendukung ide penulis harus tercantum dalam sumber referensi. Begitu juga sebaliknya, isi sumber referensi yang digunakan harus tercantum dalam teks. Kutipan yang tidak digunakan dalam teks tidak perlu dicantumkan dalam sumber referensi. Langkah yang ketujuh, meminta pendapat orang lain. Pendapat orang lain sebagai bentuk masukan dan saran terhadap tulisan akademik yang sudah disusun. Orang lain di sini seperti dosen, guru, kolega, teman sejawat, dan lain sebagainya yang dianggap berkompeten untuk memberikan masukan dan saran. Pendapat mereka dapat membantu mengidentifikasi kesalahan yang terlewat dan saran untuk penyuntingan lebih lanjut. 8. Tinjau kembali setelah penyuntingan. Setelah melakukan penyuntingan, perlu dibaca ulang teks secara keseluruhan. Membaca ulang ini diperlukan untuk memastikan bahwa semua perubahan dan perbaikan sudah dilakukan dengan baik. 8 langkah menyunting teks akademik ini efektif membantu dalam menghasilkan teks akademik yang berkualitas tinggi sebelum diserahkan ke penerbit. Semoga materi ini bermanfaat. Semoga teman-teman mahasiswa sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.